Arne Slot nilai kekalahan Liverpool di Brighton sebagai tontonan menyenangkan. Liverpool harus menelan kekalahan 3-2 dari Brighton dalam laga seru di MX Stadium Selasa 20 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Meski 2 kali unggul lewat gol Harvey Elliott dan Dominic Szoboszlai, The Reds gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kekalahan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi Liverpool usai memastikan gelar juara Premier League. Arne Slot justru memberikan penilaian unik tentang performa timnya meski hasil akhir tidak sesuai harapan. Slot menekankan bahwa yang kurang dari timnya hanyalah hasil akhir. Ia mengapresiasi pertandingan yang berlangsung tanpa banyak interupsi atau permainan waktu. Pelatih asal Belanda itu mengakui ada penurunan performa timnya setelah memastikan gelar juara. Beberapa faktor kecil di pertahanan menjadi penyebab kekalahan dalam 3 laga terakhir. Slot menjelaskan bahwa margin kemenangan Liverpool sepanjang musim sangat tipis. Hal ini berbeda dengan dominasi Manchester City di musim-musim sebelumnya. Victor Gyökeres kian dekat ke Arsenal. Di musim ini Arsenal kekurangan pemain nomor 9. Oleh karena itu, petinggi The Gunners berburu penyerang baru menjelang musim baru bergulir. Arsenal dikabarkan kian dekat untuk mendapatkan penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Gyökeres menonjol bersama Sporting Lisbon di musim ini. Tampil dalam 51 pertandingan di semua ajang, pemain asal Swedia itu mencatatkan 53 gol dan 13 assist. Dengan penampilan cemerlangnya itu, dia menjadi incaran banyak klub. Selain Arsenal, Madrid dan Manchester United juga dikabarkan tertarik memboyong pemain 26 tahun itu. Di musim ini, Arsenal sempat krisis striker tengah. Gabriel Jesus dan Kai Havertz mengalami cedera parah. Michael Merino sampai dimainkan menjadi pemain nomor 9. Meski sempat menjadi kandidat juara beberapa ajang, Arsenal harus kembali gigi jari karena mengakhiri musim dengan non-gelar. Real Madrid mau beli bek Benfica. Los Blancos memang sedang berburu bek kiri baru untuk memperkuat lini pertahanan. Setelah melakukan pencarian, nama Carreras muncul sebagai salah satu target utama. Rencana Real Madrid memboyong Alvaro Carreras dari Benfica ternyata bakal menguntungkan Manchester United. MU akan mendapat keuntungan finansial dari transfer ini berkat klausul khusus yang disematkan saat menjual Carreras dulu. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa MU punya hak mendapatkan presentasi dari nilai transfer Carreras. Ini berkat kesepakatan khusus dengan Benfica saat melepas pemain itu tahun 2024 lalu. Kala itu Benfica membeli Carreras dengan harga relatif murah, hanya sekitar 6 juta euro. Namun MU cerdik menyelipkan klausul sell on fee dalam kontraknya. Klausul ini memastikan MU bakal mendapat 40-50% dari nilai transfer jika Carreras dijual lagi di masa depan. Nilai yang bakal diterima MU ternyata cukup besar. Pasalnya Benfica membandrol Carreras dengan harga selangit sekitar 50 juta euro. Artinya MU berhak mendapatkan sekitar 20-25 juta euro dari transfer ini. Hal ini mengacu pada klausul dalam kesepakatan MU dan Benfica. Pemain ini bakal merapat ke Manchester United. Manchester United tampaknya tak mau berlama-lama. Ruben Amorim ingin membentuk tim yang lebih kompetitif untuk musim depan. Klub Premier League Manchester United kembali aktif di bursa transfer. Kali ini Setan Merah dikabarkan mulai serius mengejar Liam Delap dari Ipswich Town. Menurut laporan di Athletic, MU tak mau buang waktu. Kini perhatian mereka beralih ke upaya mendatangkan Liam Delap dari Ipswich Town. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sejak awal pekan kemarin, MU sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Delap. Mereka mulai memberikan tawaran serius untuk sang striker. Menurut laporan, Delap kini menjadi target utama Manchester United. Ia diproyeksikan menjadi ujung tombak Setan Merah di musim depan. Kekhawatiran Manchester City di musim depan. Sudah gagal menjuarai Piala FA, Manchester City kini menghadapi ancaman gagal ke Liga Champions pula.
Ancaman patah hati bertubi-tubi itu nyata buat mereka. Setelah dibikin patah hati di Piala FA, Man City masih terancam mengalami kepahitan lainnya. Ada potensi jawara Liga Inggris 4 musim terakhir itu tak lolos ke Liga Champions. Saat ini Man City ada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 65 poin. Meski Premier League mendapatkan tambahan jatah peserta Liga Champions jadi 5 tim, mereka masih harus bekerja keras merebut tiket itu. Problemnya, kekalahan dari Palace di final Piala FA berpotensi jadi pukulan telak buat skuad Man City. Manajer Man City, Pep Guardiola pun mengakui saat ini saat krusial untuk timnya menunjukkan reaksi besar. Setelah melawan Bournemouth, Man City akan bertandang ke markas Fulham pada laga pekan terakhir. Brighton versus Liverpool, si merah kalah 2-3. Liverpool bertandang ke markas Brighton dalam lanjutan Liga Inggris. The Reds pulang dengan kekalahan. Brighton versus Liverpool berlangsung di Falmer Stadium Selasa 20 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Arne Slot menyerah 2-3. Liverpool sudah memimpin 1-0 di menit ke-9. Umpan tarik dari Connor Bradley diselesaikan dengan tembakan Harvey Elliott. Brighton baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-32. Yasin Ayari merobek gawang Liverpool lewat tembakan di depan kotak penalti. Liverpool berhasil memimpin 2-1 di injury time babak pertama. Gol si merah dicetak oleh Dominic Szoboszlai. Pertarungan babak kedua semakin seru. Brighton punya beberapa peluang, namun aksi Alisson Becker di bawah gawang Liverpool masih sangat luar biasa. Liverpool juga punya peluang bagus. Beberapa penyelamatan membuat gawang Brighton aman. Brighton bisa menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-69. Mitoma sukses mencetak gol setelah menyambar bola rebound. Brighton balik memimpin 3-2 di menit ke-85. Jack Hazelwood sukses merobek gawang Alisson dengan menyambar umpan silang Matt O'Reilly. Liverpool tak mampu mendapatkan gol di sisa waktu. Alhasil, juara Premier League 2024-2025 itu menyerah 2-3. Liverpool tetap dengan 83 poin di puncak klasemen dari 37 laga. Brighton di posisi ke-8 dengan 58 poin. My heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Dilirik Leeds, peluang Kostas Tsimikas tinggalkan Liverpool makin terbuka. Kostas Tsimikas diperkirakan akan dilepas musim panas ini dan Liverpool kemungkinan tidak akan kesulitan menemukan peminat. Sejumlah klub dari Premier League disebut-sebut tertarik pada bek kiri asal Yunani tersebut. Meskipun Kostas Tsimikas sempat menjadi bagian dari rotasi reguler, terutama di musim pertama Arne Slot, posisi bek kiri tersebut kembali menjadi milik Andy Robertson. Dengan kemungkinan Liverpool akan menambah pemain baru di bursa transfer mendatang. Tsimikas di Anfield semakin dipertanyakan. Laporan dari Yunani bulan lalu menyebutkan bahwa ada setidaknya 3 klub Premier League yang memantau situasinya di Anfield. Kini, Louis Steele dari Daily Mail mengabarkan bahwa Leeds United termasuk di antara klub yang mempertimbangkan langkah untuk merekrut pemain bernomor punggung 21 itu yang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Ketertarikan Leeds United cukup masuk akal mengingat mereka baru saja promosi kembali ke Premier League sebagai juara Championship. Junior Firpo, bek kiri utama mereka, musim lalu yang mencetak 4 gol dan 10 assist akan pindah ke Real Betis, meninggalkan kekosongan yang perlu diisi. Meski belum ada kepastian soal kepindahan Tsimikas, bergabung dengan Leeds United bisa menjadi langkah yang sangat logis. Selain memberi peluang bermain lebih banyak, Tsimikas juga bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang Leeds United dari sisi kiri, menggantikan peran kreatif Firpo yang begitu menonjol sepanjang musim lalu. Tiga pemain Liverpool masuk nominasi pemain terbaik Premier League musim ini. Mohamed Salah merupakan salah satu dari 3 pemain Liverpool yang dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik Premier League musim ini, dengan The Reds mendominasi daftar 8 pemain terpilih. The Reds memenangi Premier League dengan 4 pertandingan tersisa dan saat ini unggul 15 poin atas Arsenal yang berada di posisi kedua dengan 2 pertandingan tersisa.
Tim asuhan Arne Slot telah menjadi kekuatan yang konsisten di Liga musim ini dan 3 pemain dipandang sebagai aktor utama atas upaya mereka dalam membimbing klub meraih gelar. Salah, Van Dijk dan Gravenberch menjadi representasi utama dari dominasi Liverpool sepanjang musim. Salah akan menjadi kandidat terdepan untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini dengan 28 gol dan 18 assist sejauh ini, meski menghadapi persaingan dari Van Dijk dan Gravenberch. Duo Belanda ini selalu bermain untuk tim Slot pada musim ini, dan tidak mengherankan bahwa ketiga pemainnya yang paling sering digunakan semuanya dinominasikan untuk penghargaan tersebut yang diputuskan melalui pemungutan suara publik dan panel ahli. Selain trio Liverpool, pemain dari klub lain juga masuk nominasi adalah Morgan Gibbs White dan Chris Wood dari Nottingham Forest, Alexander Isak dari Newcastle, Bryan Mbeumo dari Brentford, serta Declan Rice dari Arsenal. Masing-masing tampil menonjol di tim mereka sepanjang musim. Pemenangnya akan diumumkan sebelum pertandingan terakhir musim ini dan menjelang pengangkatan trofi Liverpool yang akan berlangsung pada 25 Mei. Ini akan menjadi momen perayaan ganda bagi The Reds jika salah satu dari pemain mereka juga meraih penghargaan individu bergengsi tersebut. Van Dijk, sekarang momennya Arne Slot, tapi jangan lupakan Klopp. Liverpool meraih titel Liga Inggris musim ini. Van Dijk menilai ini adalah momennya manajer Arne Slot, tapi jangan lupakan warisan Jurgen Klopp. Liverpool sudah mengunci titel juara Premier League pada pekan ke-34, tepatnya ketika The Reds menang 4-1 atas Tottenham di Anfield Minggu 27 April. Liverpool yang jadi juara Liga Inggris bisa dibilang di luar prediksi. Liverpool awalnya tidak dijagokan, salah satu alasan adalah manajer Arne Slot yang baru jalani debut. Waktu berlalu, semesta berpihak kepada The Reds. Mo Salah dan kawan-kawan perkasa. Lain sisi Man City inkonsistensi dan Arsenal gagal beri tekanan berketat. Virgil van Dijk, kapten tim Liverpool, meminta para penggemar jangan lupakan satu nama. Dia adalah Jurgen Klopp. Klopp telah meletakkan pondasi untuk tim ini. Saya tidak akan pernah melupakan kerja kerasnya, kesuksesannya dan apa yang telah dia berikan kepada klub, tegasnya. Virgil van Dijk yakin Arne Slot telah sanggup melanjutkan apa yang Jurgen Klopp sudah lakukan ke depannya. Van Dijk yakin kalau si merah akan terus sukses. Sekarang memang momennya Slot. Dia pantas memperoleh kesuksesan ini dan kami berharap akan terus sukses ke depannya, tutupnya.